adik-adik yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Kidi bersama dengan Kak Kristina. Adik-adik apa kabar? Semoga semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan penuh sukacita. Yuk sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan semangat kepada kami. Dan saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk mampu mengerti dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, suatu kali Ibu Lina mengajak para murid menanam biji kacang hijau. Dan diminta untuk mengamati setiap prosesnya. Ibu Lina menjelaskan, basahi kapas dan letakkan di sebuah wadah. Lalu letakkan beberapa biji kacang hijau di atas kapas basah itu. Taruh wadah berisi biji itu di tempat yang cukup terang. Tambahkan sedikit air setiap hari. Catatlah perubahan yang terjadi setiap hari. Kiki dan teman-temannya menyimak dengan baik apa yang menjadi penjelasan Ibu Lina. Adik-adik, Yosua juga memberikan petunjuk hal-hal yang harus dilakukan oleh orang Israel setelah menyeberangi Sungai Yordan. Mari adik-adik kita baca Yosua pasal 4 ayat 8 sampai ayat 13. Yosua pasal 4 ayat 8 sampai 13. Orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah sungai Yordan seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Mereka membawa batu-batu itu ke seberang, ke tempat mereka bermalam dan meletakkannya di situ. Lalu Yosua menempatkan pula 12 batu di tengah sungai Yordan di bekas pijakan para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai hari ini. Demikianlah para imam yang mengangkat tabut itu tetap berdiri di tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan semua yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, tepat seperti yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Bangsa itu bergegas menyeberang. Setelah seluruh bangsa selesai menyeberanglah para imam dan tabut Tuhan itu di depan mata bangsa itu. Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu juga menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel seperti yang dikatakan Musa kepada mereka. Kira-kira 40.000 prajurit yang siap berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Demikianlah firman Tuhan, kita menjadi orang yang berbahagia ketika kita merenungkan dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Adik-adik, orang Israel mengikuti dengan teliti setiap petunjuk yang diberikan oleh Yosua sesuai yang difirmankan oleh Tuhan. Segala sesuatu pun menjadi teratur serta berjalan sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Adik-adik, orang tua dan gurumu pasti pernah memberi petunjuk. Misalnya, untuk meletakkan sepatu dengan rapi, mengembalikan barang ke tempatnya, dan mencuci tangan sebelum makan. Ikutilah petunjuk itu supaya semua berjalan dengan baik dan teratur. Ayo kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mau belajar untuk mau mendengarkan petunjuk yang diberikan kepada kami, dan tolong kami juga untuk melakukan petunjuk-petunjuk yang baik itu. Supaya hidup kami lebih teratur, hidup kami lebih tertib, hidup kami lebih nyaman, dan juga bahagia. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!